Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Muhar. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Dan di slide tolong. Nama saya Putri Yuniati. Terus ada Almira Nabila Sevin, ada Maria Carmelita Angela, dan yang terakhir ada Malva Dahai Nabdi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas UTS dengan tema investasi hotel. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Almira Nabila Sevin. Silakan. Baik, terima kasih Putri. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Analisis pasar itu merupakan proses pengumpulan, penyelidikan, dan interpretasi data yang dilakukan untuk memahami kondisi dan karakteristik pasar suatu produk atau layanan. Dalam analisis pasar ini terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemahaman konsumen. Jadi dalam pemahaman konsumen ini kita mengidentifikasi target pasar, profil demografis, psikografis, dan perilaku konsumen sehingga kita dapat mengkategorikan atau mensegmentasi pasar kita untuk mengetahui macam-macam dari perilaku konsumen dan hal lainnya yang berkaitan dengan konsumen. Kemudian ada analisis persaingan yang melibatkan penilaian pesaing langsung dan tidak langsung di pasar, serta kekuatan dan kelemahan mereka. Yang terakhir adalah tren pasar, yaitu faktor-faktor yang dapat mengaruhi pasar seperti perubahan perilaku konsumen, teknologi baru, perubahan regulasi, atau tren sosial. Kemudian ada analisis SWOT yang mana kita mencari tahu dan membuat list berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan produk atau layanan kita. Kemudian ada penilaian permintaan dan penawaran yang melibatkan penentuan seberapa besar permintaan produk dan layanan dan sejauh mana dapat memenuhi permintaan tersebut. Lebih tepatnya untuk penilaian permintaan dan penawaran ini kita dapat mengira-ngira sejauh mana kita dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan dari konsumen. Kemudian ada penelitian data sekunder dan primer, yaitu pengumpulan data yang bisa berupa survei, wawancara, observasi, untuk mengetahui secara langsung mengenai pasar. Kemudian untuk submateri yang kedua yaitu lokasi, di mana suatu perusahaan menjalankan operasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pemilihan lokasi akan menentukan kesuksesan sebuah bisnis karena akan berdampak pada operasional dan besarnya konsumen. Misal, kita ingin membangun sebuah hotel dengan target pasar bisnismen atau orang-orang yang bekerja kantoran dan melakukan bisnis, kita tidak mungkin akan menentukan lokasi yang bertempat di dekat destinasi wisata karena target pasarnya pasti jelas beda sehingga itu tidak akan memaksimalkan okupansinya. Kemudian untuk klasifikasi hotel akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Putri. Oke, terima kasih, Sevin. Jadi untuk materi yang ketiga yaitu klasifikasi hotel. Nah, kita sendiri pasti sudah banyak mendengar klasifikasi hotel ini berdasarkan bintang. Namun pada klasifikasi hotel sendiri tidak hanya berdasarkan dengan bintang, banyak sekali klasifikasi pada hotel tersebut. Misalnya saja berdasarkan pada tahun pembangunan hotel, yaitu lama bangunnya hotel dibangun, atau jumlah kamar pada hotel tersebut, bisa juga dengan lokasinya, atau bisa juga dengan interior-interior pada hotel tersebut. Nah, tetapi dalam hal ini kelompok kami akan membahas tentang 3
klasifikasi utama yang biasanya digunakan oleh hotel untuk memilih konsep dari hotel tersebut. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua bintang, dan yang ketiga adalah berdasarkan dengan tujuan tamu. Berdasarkan dengan lokasi, klasifikasi hotel berdasarkan dengan lokasi mempunyai beberapa jenis, yaitu satu, resort hotel yang merupakan jenis hotel yang jauh dari pusat dan biasanya berada di kawasan atau rekreasi. Yang kedua, city hotel yang merupakan hotel yang berada di tengah-tengah kota dengan fasilitas yang mewah, berukuran besar, bertingkat, serta dilengkapi dengan banyak sekali fasilitas. Yang ketiga, motel adalah lokasi hotel yang biasanya berada di tepi jalan penghubung antar kota. Dan yang keempat adalah hotel transit, adalah hotel yang berdekatan dengan bandara, yang biasanya digunakan penumpang bandara untuk transit sementara pada saat di bandara. Yang kelima adalah hotel apung. Hotel ini berada di tepi sungai atau laut yang biasanya harus menggunakan perahu atau kapal untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan bintang. Yang berdasarkan bintang ini tentu saja kita sudah sangat familiar kan, ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan 4 serta 5. Oke, berdasarkan hotel bintang 1 ini saya klasifikasinya berdasarkan sedikit banyaknya kamar yang dimiliki oleh hotel tersebut. Hotel bintang 1 minimal memiliki 15 kamar, hotel bintang 2 minimal memiliki 20 kamar dengan satu tipe kamar suite. Hotel bintang 3 memiliki minimal 30 kamar dengan luas 24 meter persegi dengan dua tipe kamar suite luas 48 meter persegi. Hotel bintang 4 dengan minimal kamar 50 dan 3 kamar tipe suite. Hotel bintang 5 dengan minimal kamar 100 dengan tipe kamar suite dan memiliki room service, kolam renang, bar, serta restoran. Yang ketiga adalah berdasarkan tujuan tamu. Di sini saya bagi menjadi 5 poin, yaitu hotel bisnis. Adalah hotel yang tujuan tamunya adalah untuk kegiatan bisnis sehingga umumnya berada di pusat kota. Yang kedua ada resort atau turisme, adalah hotel yang tujuan utamanya tamunya untuk berwisata. Sesuai dengan namanya, hotel ini terletak di tempat-tempat wisata. 3, kasino adalah tujuan tamunya untuk melakukan kasino yang berada di dekat tempat-tempat kasino. 4, adalah pilgrim hotel, adalah jenis hotel yang bertujuan untuk mengakomodir tamu-tamu yang memiliki tujuan perjalanan ibadah atau ziarah. Yang kelima, cure hotel adalah jenis hotel yang tujuan tamunya adalah untuk yang sedang dalam proses pengobatan atau perawatan sehingga lokasinya biasanya berdekatan dengan rumah sakit besar. Materi keempat adalah pengembangan properti. Pengembangan properti hanya berfokus pada pengembangan proyek bangunan. Biasanya pengembangan ini dimiliki untuk aset, yaitu dimiliki diri sendiri, atau sebagainya disewakan, ataupun dijual. Pengembangan properti pada hotel akan mengikuti konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, contoh pengembangan propertinya adalah kita ingin membangun sebuah hotel yang berkonsep turis atau resort yang lokasinya jauh dari tengah kota dan bernuansa alam tradisional, mempunyai target pasar yaitu turis yang sedang ingin melepaskan stres dengan menginap di tengah-tengah alam. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipilah desain pembangunan pada konsep hotel tersebut. Yang pertama adalah desain bernuansa alam tradisional. Hotel ini didesain dengan teknologi yang minimum dan sederhana, tetapi tetap terlihat mewah. Corak, peralatan, dan benda hiasan pada kamar hotelnya juga harus berdominasi dengan alam, namun masih dengan sentuhan modern. Bisa dilihat untuk ilustrasi gambar di sampingnya, kurang lebih desainnya akan dibagikan seperti itu untuk desain yang resort menuju alam ke tradisional modern. Selanjutnya adalah pengembangan. Properti yang terdapat di dalamnya juga harus sesuai. Misalnya peralatannya tidak terlalu canggih. Terdapat peralatan-peralatan canggih di dalamnya, namun tidak semodern itu. Jadi tetap akan terlihat seperti tradisional untuk konsep hotel ini. Desain kamarnya lebih ke arah tradisional modern. Bangunan mempunyai material seperti kayu, bambu, rumbia untuk atapnya, kursi dan meja dari kayu, kamar mandi dengan batuan-batuan alam kecil.
Dalam hal ini, pengembangan properti ini mencakup 3 aspek untuk memaksimalkan investasi kita. Yang pertama adalah pemilihan arsitek, kontraktor, dan manajemen proyek. Untuk pemilihan arsitek, memaksimalkan investasi kita. Misalnya kita bermodalkan dibaca dengan 800 juta, itu kita harus dapat memilih arsitek yang dapat merencanakan memaksimalkan uang ini untuk dialokasikan kepada pembangunan itu semaksimal mungkin. Jadi meminimalisir adanya kayak kerusakan atau pembengkakan budget. Intinya arsitek ini bertugas untuk penyusun desainnya dan pembangunannya supaya tidak lebih dari budget ini dan bisa memaksimalkannya. Yang kedua adalah kontraktor. Kontraktor adalah orang yang akan menjalin kerjasama dengan kita yang melakukan pembangunan tersebut yang sesuai dengan kontrak. Kita juga harus hati-hati dalam memilih kontraktor ini supaya tidak ada miskomunikasi ataupun istilahnya kayak penipuan keuangan kita. Misalnya saja ada barang yang harganya di up atau lama pengerjaan tetapi tidak semaksimal itu. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memilih kontraktor dan harus memilih kontraktor yang sangat dapat dipercaya untuk bisa mengelola dan memanajemenkan investasi pembangunan hotel ini. Yang ketiga adalah manajemen proyek. Manajemen proyek sendiri akan dilakukan oleh kontraktor, yaitu kontraktor yang akan menyusun manajemen proyek dari pemilihan pekerja, material, serta jadwal-jadwal pelaksanaan dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pembangunan hotel tersebut. Maka dari itu kita harus tahu apa yang akan dimanajemen proyek oleh kontraktor tersebut supaya kita bisa memantaunya walaupun secara tidak langsung, yang artinya kita dapat mengontrol perkembangan dari pembangunan hotel tersebut. Operasional hotel akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Putri. Di sini saya mau menjelaskan submateri selanjutnya, yaitu operasional hotel. Di dalam aspek operasional hotel ini, pengelolaan biaya ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi sebuah hotel itu harus memperhatikan dan mengelola biaya operasional itu secara efisien. Jadi memantau penggunaan energi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, dan melakukan pengadaan barang serta layanan dapat membantu mengendalikan biaya operasional hotel. Jadi lewat manajemen yang efektif, hotel ini bisa mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Jadi bisa memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa mengorbankan efisiensi finansial. Terus di operasional hotel ini penting banget untuk dilakukannya koordinasi, baik antar departemen. Misal antar departemen front office, housekeeping, restoran, dan finansial, dan departemen yang lainnya. Jadi untuk memastikan kelancaran dari operasional tersebut. Selanjutnya, ada pembiayaan dan pendanaan. Untuk pembiayaan ini sendiri adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Jadi maksudnya itu pendanaan yang dikeluarkan itu untuk mendukung investasi hotel yang telah direncanakan. Jadi dana tersebut tuh harus digunakan dengan benar dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada manfaat pembiayaan. Dari manfaat pembiayaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, satu, untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan. Jadi pembiayaan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak dapat dipenuhi dengan modal tunggal. Yang kedua, ada mempercepat pengadaan dana. Pembiayaan ini dapat membantu proses pengadaan dana yang dibutuhkan sehingga dapat mempercepat investasi atau pembelian barang. Yang ketiga, ada memperbesar kemampuan investasi. Jadi adanya pembiayaan ini akan membantu perusahaan untuk memiliki kemampuan investasi yang lebih besar karena tidak terbatas oleh modal tunggal. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Malva. Untuk selanjutnya akan ada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini merupakan suatu tindakan untuk menghadapi ketidakpastian yang telah dianalisis untuk memahami sejauh mana kemungkinan terjadinya resiko. Nah, manajemen resiko ini melibatkan perencanaan, organisasi, koordinasi,
dan pengawasan dalam upaya mengurangi dampak risiko. Nah, manajemen risiko ini bertujuan untuk mencapai hasil yang terbaik dengan mengelola risiko dengan baik. Untuk selanjutnya ada kategori risiko. Nah, risiko yang pertama ada risiko finansial. Risiko finansial ini terkait dengan fluktuasi variabel ekonomi makro dan kinerja keuangan perusahaan. Contohnya seperti perubahan nilai tukar mata uang. Lalu yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional ini termasuk pada sistem sumber daya alam, teknologi, yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu yang ketiga ada risiko strategis. Risiko strategis ini berasal dari keputusan strategis yang tidak selaras dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lalu yang keempat ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini muncul akibat faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dan mengancam kelangsungan bisnis. Contoh risiko eksternal ini salah satunya seperti risiko lingkungan. Untuk selanjutnya ada proses manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko tersebut. Mengidentifikasi risiko ini dengan melihat rangkaian peristiwa pada risiko yang dapat mengakibatkan kerugian atau dampak negatif. Lalu yang kedua ada mengevaluasi risiko. Tujuan dari mengevaluasi risiko ini untuk memahami karakteristik risiko ini dengan lebih mendalam agar risiko ini dapat lebih efektif untuk dikendalikan. Lalu yang ketiga ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini melibatkan dua faktor utama. Yang pertama ada kuantitas risiko, itu sejauh mana eksposur yang dapat terpengaruh oleh risiko. Dan yang kedua ada kualitas risiko, yaitu kemungkinan terjadinya risiko. Lalu yang terakhir ada mengelola risiko, di dalamnya mencakup penghindaran, retensi, diversifikasi, mentransfer risiko kepada pihak lain, serta kontrol risiko dan pendanaan risiko. Baik, untuk selanjutnya akan ada perencanaan keberlanjutan. Perencanaan keberlanjutan ini merupakan suatu strategi atau rencana bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan keunggulannya. Nah, salah satu indikasinya apabila konsumen ini dapat mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara produk perusahaan dengan produk pesaing. Dan perbedaan tersebut itu dapat dipertahankan dalam waktu yang panjang. Untuk tingkatan strategi, yang pertama ada strategi perusahaan. Nah, strategi perusahaan ini merupakan suatu cara perusahaan itu mengalokasikan sumber daya di antara berbagai unit bisnis atau divisi yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini berfokus pada rencana dalam hal posisi persaingan yang akan diambil untuk mencapai keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi fungsional ini terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil di tingkat fungsi-fungsi khusus dalam organisasi, seperti pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis-jenis strategi. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya ini merupakan pencapaian keunggulan biaya total dalam industri melalui kebijakan fungsional yang ditujukan untuk mencapai efisiensi dalam semua aspek operasional. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi. Ini berfokus pada penciptaan produk atau layanan yang dianggap unik oleh pelanggan atau konsumen potensial. Lalu yang ketiga ada strategi fokus. Ini berfokus pada kelompok pembeli tertentu untuk memberikan pelayanan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari segmen tersebut. Lalu ada proses perencanaan keberlanjutan ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pra-perencanaan berkelanjutan ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi sudah dicapai, maka akan lanjut ke tahap kedua,
yaitu perencanaan berkelanjutan. Nah, dalam perencanaan berkelanjutan ini juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada tahap konsolidasi ekonomi dan ekologi, dan yang kedua ada tahap konsolidasi ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga ada tahap yang mencakup sektor ekonomi, ekologi, keadilan sosial, partisipasi politik, dan aspek budaya. Baik, selanjutnya akan diberikan materinya oleh rekan saya. Baik, terima kasih Karmel. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja dan penjualan properti. Pada submateri ini yaitu berisi analisis kinerja properti secara keseluruhan dan pengambilan keputusan tentang apakah akan mempertahankan kepemilikan, menjual, atau mengembangkan lebih lanjut. Nah, dalam evaluasi kinerja dan penjualan properti ini, itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang pastinya adalah kinerja properti. Bagaimana kinerja properti hotel ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait, seperti tingkat okupansi, pendapatan per kamar, profitabilitas, dan biaya operasional. Yang kedua yaitu evaluasi keuangan, yaitu analisis keuangan properti termasuk perbandingan antara pendapatan dan biaya. Kemudian ada tren dan proyeksi, yang mana itu termasuk memahami tren pasar, perubahan dalam permintaan, dan perkiraan pendapatan mendatang. Yang keempat, yaitu penjualan properti, yaitu keputusan dalam penjualan properti dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi finansial, proyeksi keuntungan masa depan, dan strategi portofolio investasi. Kemudian nomor 5 yaitu pemasaran properti, yang mana strategi pemasaran yang efektif melibatkan penilaian nilai properti secara adil, menjangkau calon pembeli yang potensial, dan menjalankan proses penjualan dengan baik. Keenam, diversifikasi portofolio, yaitu pemilik hotel dapat memutuskan untuk menjual properti di satu lokasi dan mengalokasikan sumber daya ke properti lain yang lebih menjanjikan. Kemudian yang terakhir ada analisis risiko, yaitu keputusan untuk menjual atau mempertahankan kepemilikan hotel harus mencakup analisis risiko yang cermat, termasuk potensi dampak perubahan kondisi pasar dan peraturan. Kemudian untuk hukum dan regulasi investasi hotel akan dilanjutkan oleh Maria Carmelita. Baik, terima kasih Sevin. Untuk hukum dan regulasi investasi hotel itu ada beberapa tahap. Oke, baik. Yang pertama ada zonasi dan izin pembangunan. Zonasi dan izin pembangunan ini perlunya memahami zona-zona pembangunan hotel dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan setempat, termasuk izin bangunan, perizinan lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pajak dan tarif. Pajak dan tarif ini pengusaha hotel perlu mematuhi regulasi pajak dan menghitung biaya pajak yang relevan, termasuk pajak akomodasi, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada peraturan kesehatan dan keselamatan. Peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan harus diikuti dengan cermat oleh pengusaha hotel. Lalu yang keempat ada hak tenaga kerja. Di sini hak tenaga kerja itu termasuk hukum ketenagakerjaan, upah minimum, jam kerja, dan hak-hak pekerja. Hal ini penting untuk dipatuhi agar menjaga hubungan baik dengan karyawan. Lalu yang kelima ada pelindungan konsumen. Dalam perlindungan konsumen ini, hotel harus mematuhi regulasi dan memiliki kebijakan yang sesuai. Pada pelindungan hak konsumen, termasuk pembatalan pemesanan, penipuan, atau diskriminasi. Lalu yang keenam ada pelindungan lingkungan. Pelindungan lingkungan ini terhadap dampak dari operasional hotel tersebut, meliputi pengelolaan limbah, penghematan energi, dan pelindungan sumber daya alam. Lalu yang ketujuh ada hak cipta dan merek dagang. Ini termasuk nama hotel, logo, desain, dan peralatan yang mungkin memiliki hak cipta
harus mematuhi hukum hak kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir ada regulasi alkohol dan hiburan. Dalam hal ini, hotel yang menyediakan layanan bar atau hiburan juga perlu mematuhi regulasi terkait penjualan alkohol dan hiburan publik. Oke, terima kasih Karmel. Akhirnya kita udah sampai di penghujung presentasi. Jadi ada beberapa poin penting yang udah dibahas sebelumnya tentang melakukan investasi hotel. Jadi penting sekali untuk melakukan analisis secara menyeluruh dan merencanakannya dengan hati-hati. Jadi pemahaman yang mendalam tentang industri perhotelan ini, pemilihan mitra yang tepat, manajemen yang efisien, itu adalah kunci keberhasilan dari investasi hotel gitu. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa berguna untuk diri kita sendiri dan banyak orang. Selamat siang dan terima kasih.